Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi buat rekan-rekan pecinta ataupun penghobi teleskop perakitan. Nah, beberapa hal yang bisa kita sharing hari ini adalah saat ini seperti apa sih atau bagian dasar dari teleskop itu apa saja gitu. Jadi sebelum kita memahami bagaimana cara merakitnya, akan lebih baik kalau kita memahami dasarnya bagian-bagian dari teleskop itu sendiri ada apa saja gitu. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah dalam sebuah teleskop, tentunya teleskop bintang ataupun teleskop astronomi ataupun teleskop terestrial ataupun teleskop darat, mungkin bisa semua hampir bisa kita bilang bahwa bagian-bagiannya sama saja. Yang pertama adanya, kalau kita lihat di sini ini adalah bagian dari lensa objektif. Lensa objektif di mana lensa objektif ini berpengaruh terhadap panjang fokus yang nantinya menghasilkan seberapa besar pembesaran yang bisa didapatkan dari sebuah lensa. Ini adalah lensa objektif. Posisinya berada di depan, dalam artian yang paling depan, nantinya objeknya akan lebih dekat dengan lensa objektif ini. Yang kedua adalah lensa okuler. Bisa kita lihat, ini lensa okuler atau eyepiece kalau dalam teleskop itu eyepiece namanya. Nah, ini tuh bagian yang nantinya menempel dengan pengamat atau mata pengamat ataupun bisa dengan lensa kamera nantinya. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah bagian tabung itu sendiri. Ini bagian tabungnya. Bagian tabung di mana bagian tabung ini yang menghubungkan lensa objektif dengan lensa okulernya. Nah, ada juga bagian lainnya adalah ini diagonal pembalik. Boleh tidak dengan tidak menggunakan diagonal pembalik ini bisa, hanya saja nanti objek yang dihasilkannya akan benar-benar terbalik. Biasanya awalnya kepalanya ada di atas, ketika dilihat tanpa lensa pembalik itu dia ada di bawah, sebenarnya seperti itu. Nah, bagian yang selanjutnya adalah ini, fokuser. Fokuser ini adalah membantu kita untuk menentukan fokus objek suatu benda yang kita amati. Nah, bisa dilihat ya, maju mundur seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kalau pertama-tama apa yang perlu diamati atau sebelum kita mau masuk ke dalam merakit seperti apa? Tentukan dulu panjang fokus dari lensa objektif ini, lensa objektifnya. Kalau yang dari contoh ini adalah dari lensa limbah atau bekas dari lensa proyektor. Nah, ini proyektor. Nah, kebetulan ketika pas waktu ngerakitnya itu didapatkan panjang fokus 240 mili atau 24 cm. Nah, sehingga didapatkan dengan total dari ujung lensa objektif ini ke ujung paling di dalam itu lensa okuler harus mencapai pada titik fokus itu 240 mili itu. Kalau misalkan kurang tentunya nanti akan ngeblur atau tidak fokus ataupun jadi semacam seperti ada bayang-bayang gitu. Nah, fungsinya oleh karena itulah diperlukan adanya fokuser ini. Nah, ini untuk menyamakan titik fokusnya seperti itu. Kalaupun misalkan nanti lensa okulernya memiliki ukuran yang berbeda, tentunya fokuser ini yang jadi andalan kita untuk menentukan titik fokusnya. Seperti itu. Boleh nggak pakai fokuser? Boleh kalau misalkan nanti rekan-rekan hanya punya satu eyepiece atau hanya satu okuler dan itu sudah permanen, bisa. Hanya saja nanti kita tidak bisa melihat objek jarak dekat ataupun jarak jauh. Akhirnya kita hanya bisa melihat objek yang memang sudah ditentukan sebelumnya.
dengan lensa dengan tidak adanya fokuser tersebut. Nah, itu yang paling utama ya. Ini adalah bagian pertama dari pengenalan teleskop. Nah, sementara kalau ini hanya aksesorisnya saja, nanti di tripod perlu juga sebenarnya, nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.